Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nailu Rizky dengan NIM 240601191300061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kriptografi pada soket programming, di mana nanti klien akan mengirim sebuah pesan yang terenkripsi yang nantinya akan diterima oleh TCP server. Di sini saya telah mendefinisikan sebuah kunci di mana kuncinya ini bernilai 61 yang diambil dari 2 digit terakhir dari NIM saya. Lalu kunci ini akan diubah nilainya dalam bentuk binary. Oke, ini. Lalu TCP connectionnya dengan port 3301 dan IP address-nya kita gunakan sesuai dengan laptop yang digunakan. Jika pada laptop saya IP address-nya itu berkisar 192.168.56.1. Lalu kita masuk ke pengulangan while, di mana proses server akan berjalan terlihat, lalu server akan menyiapkan koneksinya dan koneksi akan terhubung dan siap menerima data. Lalu server akan siap dalam menerima data dan data akan diterima oleh server, di mana yang diterima nanti akan berbentuk enkripsi binary yang telah dienkripsi oleh klien. Lalu setelah itu akan masukan tadi akan diubah menjadi sebuah plain text, di mana plain text ini akan hasilnya itu sama seperti pesan asli yang dikirim oleh klien. Setelah pesan telah diterima, server akan ditutup. Lalu kita masuk ke program dari client.py. Dimulai juga dari kuncinya. Kuncinya ini yaitu 61. Lalu klien akan menginput sebuah pesan yang pesan ini nanti akan dikirim ke server berupa plain text. Lalu plain text akan diubah nilainya menjadi bentuk binary. Setelah diubah dari bentuk binary, kita cocokkan dengan kuncinya tadi. Kuncinya juga yang kunci 61 itu akan diubah menjadi bentuk binary. Setelah itu plain text pesan tadi akan dilakukan enkripsi, sehingga plain text akan menjadi sebuah ciphertext. Untuk TCP connectionnya, portnya itu 3301 dengan IP address yang sama 192.168.56.1. Lalu server akan mengkoneksikan dirinya kepada klien akan mengkoneksikan dirinya kepada server. Lalu klien akan mengirim pesannya kepada server dalam bentuk enkripsi, dan lalu setelah terkirim, klien akan menutup koneksinya. Di sini kita akan melakukan demonstrasi terhadap pesan yang dikirim oleh klien yang akan diterima oleh server. Contoh pesannya seperti ini saja. NIM saya adalah 240601161. Di sini ada kuncinya yaitu 61. Kita enter, kita lihat pengirimannya. Nah, dilihat dari klien, plain text tadi ini diubah nilainya menjadi bentuk biner. Lalu setelah bentuk biner ini, kunci tadi juga diubah dalam bentuk biner. Setelah itu plain text diubah menjadi ciphertext. Ini ya, menjadi ciphertext seperti ini. Nah, ciphertext inilah yang nantinya akan diterima oleh server. Nah, pada server terlihat data yang diterima ini bernilai sama dengan ciphertext pada klien, hanya saja tidak dipisah-pisah. Lalu data ini akan diubah
pesan binirnya menjadi seperti ini, yaitu biner yang telah dipisah setiap 8 bit. Setelah itu akan diubah menjadi pesan plain text, di mana pesan plain text ini adalah pesan asli yang dikirim oleh klien. Jadi bisa dilihat kirim pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua ya. Percobaan kedua kita akan melakukan mengubah nilai kuncinya. Misal saja nilai kunci dari server kita ubah menjadi 31. Kita save. Lalu kunci dari klien tetap sama 61 ya. Setelah itu kita akan coba melakukan pengiriman pesan lagi. Kita masuk ke CMD untuk merun program servernya. Oke. Nah, kita coba mengirim pesan yang sama seperti tadi. NIM saya adalah 240601191300061. Nah, bisa terlihat ini penjelasannya sama seperti tadi. Plain text yang diubah menjadi ciphertext, lalu yang berbeda hanyalah pesan yang diterima oleh server, di mana server pesan plain textnya ini sangat berbeda dengan pesan yang dikirim. Nah, inilah fungsi dari kriptografi, di mana pesan yang terkirim akan aman, sangat aman. Enkripsi sangatlah aman untuk dalam pengiriman pesan. Di sinilah akhirnya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.